Halo semuanya, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Hari ini ternyata sudah 4 hari ya, hari di rumah aja. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit soal virus yang lagi ramai, COVID-19 dan kesehatan jiwa. Ya, karena memang ini adalah hari di rumah aja, makanya saya rekaman hari ini juga di rumah. Bohong ding, dokter kan nggak di rumah aja, saya tetap ke rumah sakit. Tapi ya hari ini saya menyempatkan diri untuk kita ngobrol-ngobrol bersama tentang COVID-19 dan kesehatan mental. Mari kita simak. Pada pandemi COVID-19 ini ada populasi yang sangat terdampak. Kalau kita merasa saat ini kita cemas, kita gelisah, kita ingin belanja barang banyak, kita seperti tidak bisa mengendalikan situasi yang sedang terjadi, maka ada populasi sama yang juga terdampak COVID-19 yang merasakan efek psikologis yang lebih besar. Siapa itu? Tentu teman-teman penyintas gangguan jiwa. Kalau kita yang tidak mengalami gangguan cemas saja merasa cemas, bisa dibayangkan dengan teman-teman penyintas gangguan cemas yang tanpa isu ini pun sudah menjadi sangat cemas. Jadi bisa dibayangkan arus informasi yang begitu deras, media yang begitu gencar memberitakan tentang COVID-19, ditambah juga dengan mungkin hoax-hoax di WA group atau di timeline Twitter atau di Instagram yang begitu masifnya, dapat membuat teman-teman dengan gangguan cemas menjadi semakin cemas, atau bahkan teman-teman yang mengalami gangguan panik untuk menjadi sangat panik. Imbasnya bisa kemana-mana. Misalnya teman-teman dengan gangguan panik yang tanpa isu ini pun sudah beberapa kali mengalami panik dan perlu pergi ke IGD untuk sekadar mengecek dirinya, atau merasa seperti tercekik dan ingin mau mati sehingga merasa harus pergi ke IGD dan memeriksakan dirinya dan lain sebagainya. Di tengah isu seperti ini, gangguan cemas dan gangguan panik bisa sedemikian besarnya sehingga yang tadinya mungkin sedang remisi atau sedang rileks menjadi tercetus kembali dan menjadi cemas atau panik. Yang mungkin pada saat itu dia tahu dirinya perlu self quarantine, perlu mengkarantina diri di rumah, tapi karena paniknya, karena cemasnya, jadi dia tidak mampu menahan diri untuk pergi ke rumah sakit, ke IGD terdekat. Populasi-populasi gangguan cemas sangat terdampak pada isu COVID-19. Belum lagi populasi yang lain, misalnya teman-teman penyintas depresi. Berita-berita tentang angka kematian yang muncul setiap hari, berita tentang penyebaran angka yang tidak menurun, malah naik terus setiap hari, berita-berita tentang seperti obatnya belum ada dan lain sebagainya bisa menimbulkan perasaan ketiadaan harapan yang kembali muncul, bisa menimbulkan perasaan ini semua sia-sia, bahkan mungkin bisa menimbulkan pikiran kebunuh dirian ini datang. Pun juga teman-teman yang mengalami eating disorder, gangguan makan, melihat berita orang-orang panic buying, membeli barang makanan banyak, melihat orang-orang di lingkungan banyak menstok makanan, mungkin bisa menjadi trigger untuk perilaku gangguan makannya tumbuh kembali. Atau teman-teman yang juga mengalami misalnya gangguan pasca trauma, melihat kita yang kehilangan kontrol akan lingkungan, orang-orang mulai kehilangan kontrol atas situasi, teman-teman dengan trauma mungkin merasakan sensasi yang sama di tubuh, yang mungkin bisa menjadi rasa tidak nyaman sekali di tubuh, rasa bingung sekali karena kita seperti kehilangan kendali atas situasi. Atau mungkin juga teman-teman dengan gangguan jiwa lain, misalnya skizofrenia, gangguan jiwa berat atau bipolar, yang perlu kontrol rutin tapi ternyata psikiaternya sulit dihubungi karena COVID. Atau mungkin rumah sakitnya menjadi terbatas sekali, atau jam kunjungan menjadi terbatas sekali. Tentu ini menjadi permasalahan tersendiri. Atau juga mungkin teman-teman yang penyintas gangguan obsesif kompulsif, melihat perilaku bersih-bersih, cuci tangan yang terus dikampanyekan, sekalipun itu tujuannya baik, mungkin bisa mencetuskan rasa takut kita sehingga memicu perilaku obsesif kompulsif
dan tindakan bersih-bersih yang berlebihan itu muncul lagi di dalam diri. COVID-19 bukan hanya bicara tentang masalah kesehatan fisik, tapi ternyata kesehatan jiwa juga terdampak, terutamanya bagi kelompok-kelompok yang selama ini sudah terstigma dan didiskriminasi, yaitu kelompok-kelompok orang dengan gangguan jiwa. Saya memahami sekali, tentu isu ini juga mengganggu proses pengobatan yang harusnya psikoterapi juga jadi terhambat. Belum lagi simptom yang tadinya mungkin sudah mereda kembali kambuh lagi. Rasanya situasi menjadi sangat berat ya. Walaupun demikian, hal ini tidak berlangsung selamanya. Tapi memang benar kita tidak bisa mengendalikan situasi. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan yang bisa kita lakukan dan menunggu agar COVID-19 mereda dengan usaha-usaha yang bersama-sama kita lakukan. Ada beberapa rekomendasi WHO yang bisa kita lakukan, tapi pertama-tama kita akan bicara rekomendasi dari pemerintah kita sendiri. Yang pertama adalah social distancing, menjaga jarak secara sosial. Bukan social isolation ya, bukan mengisolasi diri, bukan menjauhkan diri dari lingkungan, bukan tidak memberi kabar, bukan tidak peduli, bukan kemudian menarik diri dari sosialisasi, bukan itu social distancing. Social distancing adalah menjaga jarak secara sosial, secara fisik, agar kita mengamankan diri sendiri dan orang lain. Itu kenapa gerakan di rumah aja mulai digaungkan. Walaupun saya juga memahami tentu bagi beberapa orang yang bekerja dari hari ke hari, yang memang masih membutuhkan usaha karena dibayar dengan upah per hari, sulit untuk melakukan hal ini. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita harus bekerja, maka bekerjalah, namun jagalah kesehatan. Namun jika bisa bekerja di rumah, tolong jangan main-main keluar, jangan malah liburan. Bukan itu caranya. Kita berada di rumah untuk melindungi diri sendiri, tapi juga untuk melindungi orang lain. Loh, tapi yang penting sistem imun saya kan baik, saya nggak ketularan. Bukan. Kamu memang bisa saja tidak merasakan gejala, tapi kamu bisa menularkan. Loh, tapi kan takdir udah ada, nggak akan ketukar kok. Loh, memang enggak. Loh, memang waktunya meninggal yang meninggal. Tapi kamu bisa menyakiti orang lain, bahkan bisa membunuh orang lain dengan kecerobohanmu, dengan mengabaikan yang bisa kita lakukan. Kecuali terpaksa, maka diamlah di rumah. Jangan liburan keluar. Social distancing itu penting bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk sekitarmu, untuk anak cucumu kelak, untuk lingkungan kita, untuk teman-teman yang mengalami gangguan jiwa. Kita perlu menjaga diri sama-sama. Yang kedua, rekomendasi WHO tentu adalah menjaga jarak juga dari berita-berita yang keliru. Karena informasi yang keliru, hoaks yang datang bisa membuat kecemasan ini menjadi semakin dominan. Hanya dapatkan informasi dari media-media atau dari channel-channel yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dari informasi dari WHO langsung atau dari Kementerian Kesehatan langsung. Informasi dari WA Group itu abaikan saja. Karena sebagian besarnya adalah informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan mungkin mencetuskan kecemasan yang akan datang. Jadi jika kamu cemas, boleh kok istirahat sebentar, mengambil jarak dari sosial media, mute semua kata kunci yang berkaitan dengan hal tersebut, sampai perasaan kita juga mereda. Karena kesehatanmu itu lebih penting daripada informasi-informasi tersebut. Memang COVID-19 itu mudah ditularkan. Tapi kalau kamu menjadi ketularan cemas karena informasi tersebut, maka yuk menarik diri sejenak, tapi tetap sambil menjaga diri ya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Yang ketiga adalah menjaga diri sendiri dan orang lain. Jika kamu adalah petugas kesehatan atau orang yang pernah berkontak dengan suspek COVID, atau kamu sekedar pernah berpergian, maka kita perlu menjaga kesehatan. Gunakan masker, gunakan alat pelindung diri, karantina dirimu sesuai dengan gejalamu.
Jangan malah keluar-keluar karena mungkin sekali kita yang menularkan orang lain. Menjaga diri sendiri untuk menjaga orang lain adalah penting. Kewaspadaan kita sama-sama, ya. Yang keempat, rekomendasi dari WHO selain menyebarkan berita-berita yang membuat cemas, mungkin membaca-baca informasi yang menenangkan seperti jumlah kesembuhan, penelitian yang terus-menerus diadakan untuk mengatasi hal ini, dan lain sebagainya mungkin bisa membantu kita meredakan kecemasan. Sehingga selain membaca berita terkait perkembangan kasus COVID, kita juga mungkin perlu mengarahkan diri pada perbaikan kasus COVID ini, sehingga perlahan-lahan pikiran kita menjadi lebih seimbang. Yang menjadi tidak seimbang kalau kita pura-pura semua baik-baik saja. Yang penting kan sistem imun baik, saya nggak akan kenapa-kenapa. Ya yang penting kan saya nggak menunjukkan gejala, maka saya nggak kenapa-kenapa. Kita punya Tuhan, nggak perlu takut. Yang penting kita beriman, begitu. Tolong considerate sebagai manusia. Tolong pertimbangkan orang lain. Ini bukan hanya tentang dirimu. Ini bukan hanya tentang kamu tidak ketularan, tapi kemungkinan kamu menularkan orang lain. Jangan jadi egois. Karena kalaupun kamu tidak menunjukkan gejala, tapi kamu menularkan kepada saudara-saudaramu atau teman-temanmu yang sistem imunnya lemah, atau yang tua, atau bahkan yang memiliki gangguan penyakit tertentu sebelumnya, dan akhirnya terjadi kenapa-kenapa kepada mereka, maka kita sudah bertindak egois. Sebisa mungkin kita juga berpikir tentang orang lain. Hidup ini bukan hanya tentang diri kita masing-masing. Hidup ini adalah tentang kita semua. Sehingga mari menjaga diri sama-sama sebagai komunitas. Mari kita juga membatasi diri, menjaga kesehatan jiwa masing-masing, dan merawat yang bisa kita rawat. Pesan bagi teman-teman penyintas gangguan jiwa, kalau pikiran bunuh diri itu datang, obatnya boleh dititipkan ke teman lainnya atau keluarga lain, agar ketika dorongan itu datang, kita bisa menjaga diri untuk tidak secara impulsif melakukan tindakan yang berbahaya. Atau jika memungkinkan, mari kontrol lebih dulu, sehingga misalnya amit-amit terjadi lockdown atau lain sebagainya, kita masih punya stok obat yang bisa kita gunakan untuk beberapa saat ke depan sampai situasi mereda. Atau misalnya bisa juga kita melakukan psikoterapi tetap via online misalnya, karena beberapa layanan sudah menyediakan layanan tersebut untuk membuat diri kita lebih baik dalam waktu ke waktu dengan akses yang bisa digunakan saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mari kita jaga sama-sama diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih.